7 hal spiritual yang aku temukan pada ajaran Rico Hutama. Kalau kamu pernah mendalami ajaran-ajaran spiritual modern, pasti sadar bahwa banyak guru punya cara berbeda dalam menyampaikan kebenaran yang sebenarnya sama. Nah, salah satu tokoh yang cukup unik adalah Rico Hutama. Gaya bicaranya sederhana, tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir banyak pemahaman mendalam tentang hidup, kesadaran, dan spiritualitas. Saat pertama kali mengikuti ajarannya, mungkin kamu merasa ini hal yang biasa saja. Tapi, kalau kamu renungkan, ada kebijaksanaan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori di kepala, tapi benar-benar sesuatu yang bisa bikin kamu melihat hidup dengan kacamata yang lebih jernih. Aku mau berbagi 7 hal spiritual yang aku temukan dari ajaran Rico Hutama. 7 hal ini bukan hanya membuka pikiran, tapi juga mengubah cara aku merasakan hidup. Mari kita bahas satu persatu. 1. Hidup itu tentang menyadari, bukan mengejar. Salah satu hal pertama yang aku tangkap dari ajaran Rico adalah bahwa hidup bukan perlombaan tanpa henti. Kita sering diajarkan untuk mengejar sesuatu di luar diri, uang, status, pengakuan. Padahal, inti spiritualitas adalah menyadari apa yang sudah ada. Rico mengajarkan bahwa semakin kita mengejar, semakin jauh kita dari kedamaian. Karena kejaran itu lahir dari rasa kurang. Sebaliknya, ketika kita menyadari, kita menemukan bahwa sebenarnya tidak ada yang kurang. Hidup selalu lengkap di momen ini. Hal ini mengajarkanku untuk lebih sering berhenti sejenak, bukan untuk malas, tapi untuk benar-benar melihat apa yang sudah hadir dalam hidup. Dari situ, rasa damai muncul dengan sendirinya. 2. Emosi itu energi yang perlu dipahami. Ajaran lain yang aku temukan adalah tentang emosi. Banyak orang menganggap emosi sebagai musuh, marah itu buruk, sedih itu lemah, takut itu memalukan. Tapi Rico bilang, emosi adalah energi yang perlu dipahami, bukan ditolak. Ketika kamu marah, jangan buru-buru melabeli itu sebagai dosa atau kesalahan. Perhatikan marah itu, rasakan getarnya, pahami pesannya. Sama halnya dengan sedih atau takut. Saat kamu bisa duduk bersama emosimu tanpa lari atau melawan, energi itu akan larut dengan sendirinya. Ini membuat aku lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Aku belajar untuk tidak menghakimi apa yang aku rasakan, tapi membiarkan diri hadir bersama emosi itu. Hasilnya, vibrasi jauh lebih stabil. 3. Melepaskan itu lebih kuat daripada menggenggam. Rico sering menekankan bahwa banyak penderitaan lahir dari menggenggam terlalu kuat. Kita ingin orang tetap seperti yang kita mau, kita ingin hasil datang sesuai skenario kita, kita takut kehilangan hal-hal yang kita anggap milik kita. Padahal, semakin keras kamu menggenggam, semakin sakit saat harus melepaskan. Dan dalam hidup, tidak ada yang permanen, semuanya berubah, semuanya mengalir. Melepaskan bukan berarti pasrah buta atau menyerah. Melepaskan adalah tanda kekuatan, karena kamu percaya pada aliran semesta. Kamu tahu bahwa yang pergi memang sudah waktunya pergi, dan yang datang akan selalu sesuai kebutuhanmu. Sejak memahami hal ini, aku jadi lebih tenang. Aku belajar tidak terlalu melekat, baik pada orang maupun keadaan. Karena aku tahu, hidup selalu punya ritme yang lebih besar dari keinginanku pribadi. 4. Keheningan adalah guru terbesar. Satu lagi yang sangat kuat dari ajaran Rico adalah tentang keheningan. Di dunia yang bising, kita jarang memberi ruang untuk diam. Padahal, disitulah jawaban sering muncul. Rico mengajarkan bahwa keheningan bukan sekedar tidak bicara, tapi sebuah kondisi di mana pikiran berhenti berisik. Saat itu, kamu bisa merasakan dirimu yang sejati, bukan hanya identitas palsu yang diciptakan oleh ego. Praktik sederhana seperti duduk diam beberapa menit, merasakan nafas,
atau hanya mengamati sekitar tanpa komentar bisa membuka pintu pada kedamaian mendalam. Dari keheningan itu, muncul kebijaksanaan yang tidak bisa kamu dapat dari membaca buku atau mendengar ceramah. Ini membuat aku semakin menghargai waktu sendirian. Keheningan yang dulu aku anggap membosankan, sekarang jadi sumber energi yang menenangkan. 4. Kesadaran lebih penting daripada pengetahuan. Salah satu hal yang paling aku ingat dari ajaran Rico adalah penekanan pada kesadaran. Banyak orang haus pengetahuan, membaca banyak buku, ikut seminar, bahkan menghafal istilah-istilah spiritual. Tapi, tanpa kesadaran, semua itu hanya jadi tumpukan informasi. Kesadaran adalah kemampuan untuk benar-benar hadir di momen ini, menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari pikiran yang lewat. Dengan kesadaran, kamu bisa hidup lebih jernih, pengetahuan bisa membantu, tapi kalau tidak dipraktekkan lewat kesadaran, ia tidak membawa perubahan nyata. Aku jadi belajar bahwa spiritualitas bukan soal seberapa banyak teori yang aku tahu, tapi seberapa sering aku sadar pada momen sekarang, karena disitulah letak kedamaian dan kebebasan dari pikiran yang kacau. 6. Cinta adalah vibrasi tertinggi. Rico sering menekankan bahwa pada akhirnya semua jalan spiritual bermuara pada cinta. Cinta yang dimaksud bukan sekedar romantis, tapi energi universal yang menyatukan segala sesuatu. Saat kamu hidup dengan cinta, kamu tidak lagi melihat orang lain sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari dirimu. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai medan perang, tapi sebagai tarian energi. Cinta juga mengangkat vibrasi paling cepat. Ketika kamu memberi, membantu, atau sekedar berbelas kasih, hati terasa ringan. Semua ajaran spiritual besar pada akhirnya mengajarkan hal ini. Rico hanya menyampaikannya dengan sederhana. Kalau kamu bingung harus bagaimana, kembalilah ke cinta. Sejak itu, aku berusaha menambahkan cinta dalam hal-hal kecil, mulai dari senyum ke orang asing, mendengarkan dengan tulus, sampai memaafkan diri sendiri. Vibrasi terasa jauh lebih damai dan penuh. 7. Hidup bukan tentang mengendalikan, tapi mengalir. Pelajaran terakhir yang aku temukan dari ajaran Rico adalah tentang mengendalikan. Banyak orang terobsesi mengendalikan segalanya, tapi semakin kamu berusaha mengontrol, semakin lelah dan terjebak kamu dibuat. Mengalir artinya menerima hidup apa adanya, tanpa berhenti bertumbuh. Kamu tetap punya niat dan arah, tapi kamu tidak keras kepala ketika semesta memberi jalan yang berbeda. Aku melihat ini bukan sebagai pasrah total, tapi sebagai kebijaksanaan untuk tahu kapan bertindak dan kapan melepaskan. Mengalir bukan berarti lemah, justru itu tanda kedewasaan spiritual. Kamu percaya bahwa hidup selalu lebih besar dari rencanamu sendiri. Dari ajaran Rico Hutama, aku menemukan 7 hal spiritual yang mengubah cara pandangku terhadap hidup. Menyadari daripada mengejar, memahami emosi sebagai energi, melepaskan dengan berani, belajar dari keheningan, mengutamakan kesadaran daripada pengetahuan, hidup dalam cinta, dan mengalir bersama aliran semesta. Semua hal itu tampak sederhana, tapi ketika dipraktekkan, dampaknya terasa sangat dalam. Hidup jadi lebih ringan, hati lebih damai, dan hubungan dengan orang lain lebih harmonis. Spiritualitas yang diajarkan Rico bukan tentang melarikan diri dari dunia, tapi tentang hadir sepenuhnya di dalamnya dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Kalau kamu sedang mencari jalan spiritual yang praktis, sederhana tapi dalam, ajaran ini bisa jadi salah satu pintu masuk yang berharga. Karena pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang siapa gurunya, tapi bagaimana kamu menghidupi ajarannya dalam keseharian. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.